Sama Ustaz. Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zid lana 'ilma warzuqna fahma warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis dalam rangka melanjutkan ngaji tazkiyatun nafs atau fikih suluk atau tasawuf ya, dari kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Maulud Ibn Ahmad Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu wa qaddasa ruhah wa nawwara qabrah Allahumma amin. Dan pada pembahasan sebelumnya kita baru memasuki muqaddimah sebelum membahas tentang amradul qulub ya, penyakit-penyakit hati, di mana beliau membuat muqaddimah tentang adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap inkisar. Bersikap inkisar kepada Allah. Yang mana inkisar ini terwujudkan dengan mengumpulkan 4 sifat: punya rasa malu kepada Allah, punya rasa hina kepada Allah, punya rasa khudu ya, ketundukan kepada Allah, dan juga punya rasa tadarru ya, bersimpuhnya kita kepada Allah. Maka dengan 4 sifat ini akan terwujudkan sikap inkisar kita kepada Allah. Yang kedua di antara adab kita kepada Allah yaitu dengan selalu husnudzon pada Allah, yang dibahasakan oleh musannif dengan ilgha umuradil abd ila muradillah. Beliau mengatakan mulghin muradaka ila muradihi, engkau hilangkan keinginan pribadimu menuju keinginannya Allah. Yang ini adalah bentuk husnudzon kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita impikan, apapun yang kita inginkan, tapi takdir berkata lain, buang itu semua impian kita, buang semua keinginan kita, kita ridho pada takdir Allah. Ini adalah diantara bentuk adab yang kedua kepada Allah. Kemudian adab yang ketiga yang beliau bahasakan di sini khalin minat tam'i fi ibadihi, yaitu bersikap qanaah, bisa nerimo dengan apapun pembagian Allah, dan kita tidak menginginkan apa yang ada pada manusia. Ya, kita bersikap apa? Qanaah kemarin. Dibahasakan ini khalin minat tam'i fi ibadihi. Dia bersih hatinya dari apa? Keinginan kepada sesama manusia. Ya, keinginan pada sesama manusia maksudnya dalam urusan apa? Dunia. Kemudian adab yang keempat adalah bersegera menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan kebaikan, memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk menjalankan ketaatan. Yang mana dibahasakan oleh musannif mubadiron li amrihi. Ya. Maka ini adalah diantara adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memberikan catatan, yaitu hendaknya kita berhati-hati supaya tidak memasukkan adab-adab buruk ya dalam kondisi-kondisi tertentu, wabil khusus ketika hati kita merasa sempit. Manusia sering tidak beradab pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa rasa takut, rasa kekhawatiran, rasa sedih yang mendalam dan semacamnya. Ya. Ketika emosi itu sedang tidak stabil, ini sangat rawan sekali adab kita jadi buruk pada Allah. Makanya beliau mengatakan wa min dakhal isaatil adab fi ayyi wajal, ya. Humay, nggak boleh ke sana nak, jatuh. Si Ria minta tolong dokno ya arek iku. Dokno ya gak apa, timbang iki. Tep. Ya jadi wingi itu tuh sih wingi terakhir itu aku kok. Bersegera. Oh mubadiron. Iya. Liamri iku. Itu
pembahasan terakhir. Terakhir ya, Andre? Iya, terakhir. Mubadiron itu ya. Wow. Oh, berarti wa min dakhal iki belum ya? Wa min dakhal isa'atil adab fi ayyi wajal belum? Enten teng mriki Ustaz. Menjaga diri dari masuknya buruknya adab dari rasa khawatir dan ngoten niku. Paling terakhir itu. Iya. Ah ya, baik. Fala kulli hal berarti mungkin kita akan mulai dari wa min dakhal ini ya. Baik, maka kita lanjutkan apa yang musannif rahimahullah taala sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Mubadiran li amrihi wa min dakhal isa'atil adabi fi ayyi wajal in tatahaqqaq bi sifatika tumat ya ayyuhal abdu bi awsafis samad bidzulli wal faqri tahaqqaq tafari bil izzi wal ghina minal muqtadiri wala najata ka najatil qalbi id kullu jarihin lahu mulabbi. Baik. Maka kemarin kita sudah selesai membahas mubadiron li amrihi. Ya, kemudian ada part yang lain beliau sampaikan di sini wa min dakhal isa'atil adab fi ayyi wajal. Ya. Wa min dakhal di sini adalah maksudnya khalin min dakhal gitu. Ya, membersihkan diri dari kemasukan buruknya adab, isa'atil adab itu, buruknya adab. Maknanya buruknya adab kepada Allah. Fi ayyi wajal. Di dalam wajal. Wajal itu rasa takut. Rasa takut, rasa khawatir itu wajal. Dalam rasa takut atau rasa khawatir itu wajal. Fi ayyi wajal adalah di rasa takut kapanpun. Iya. Fi ayyi wajal. Di semua rasa takut ya. Mungkin ayy bisa dimaknai kul ya. Semua. Di semua rasa takut. Dalam artian apa? Ya, maka di sini beliau memberikan tanbih, memberikan garis bawah. Ini sebagai sebuah bentuk garis bawah. Apa itu? Hendaknya orang berhati-hati ketika emosinya sedang tidak stabil. Kenapa? Karena emosi yang tidak stabil akan sangat rawan sekali masuk adab yang buruk kepada Allah. Ya, yang beliau isyaratkan dengan fi ayyi wajal, rasa khawatir, tapi tidak terbatas pada rasa khawatir saja. Intinya adalah semua bentuk emosi yang tidak stabil. Makanya dalam satu ya dalam satu riwayat bahwasanya ada seorang ya yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana gembiranya Allah ya, gembiranya Allah terhadap taubat hambanya mengalahkan kegembiraan seseorang yang saking gembiranya ya, dia sampai mengatakan ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya. Itu kan salah satu bentuk tidak adab pada Allah. Maka di sini terkadang orang tidak adab pada Allah muncul karena sebab emosi yang sedang tidak stabil. Orang yang sangat-sangat gembira terkadang bisa sampai apa? Tidak adab pada Allah. Orang yang sangat-sangat sedih bisa jadi tidak adab pada Allah. Orang yang sangat-sangat marah bisa jadi tidak adab pada Allah. Ini semua kondisi yang menggambarkan ketidakstabilan emosi manusia. Iya. Makanya Nabi SAW memuji orang yang bisa mengontrol dirinya ketika emosi sedang tidak stabil. Wong paling top itu. Emosi sedang tidak stabil, tapi dia berusaha untuk macak biasa. Itu luar biasa. Mungkin banyak dilakukan oleh politisi. Tetap kono ya. Kan tetap kono tidak. Emosi tidak stabil, tapi dia bisa mengalahkan itu, bisa mengatasi kondisi itu. Dia menenangkan diri. Makanya Nabi SAW menyampaikan salah satu contohnya apa? Marah. Nabi SAW menyampaikan apa? Ya. Laisal qawiyyu bisar'ah. Orang dianggap kuat itu bukan karena dia menang kalau gulat, menang kalau tanding, fighting. Bukan itu yang kuat. Kekuatan yang benar bukan di situ. Kekuatan yang benar kata Nabi SAW, ya. Tapi adalah orang yang benar-benar kuat adalah man yaghlib ala nafsi indal ghadab. Yang bisa menguasai dirinya ketika dia di puncak kemarahan. Wah, itu benar. Ya. Tapi kalau ada orang yang bisa menyatukan ini, ya, fighting menang,
emosi stabil. Wah, ini jos ini. Ya. Tapi kata Nabi SAW, kekuatan fisik itu tidak menjadi ukuran orang disebut paling kuat. Kenapa? Karena banyak fisik yang mungkin lebih lemah, tapi karena jiwa yang kuat itu bisa mengalahkan fisik yang lebih daripada dia. Dan itu banyak terjadi. Dan itu apa banyak? Banyak terjadi. Makanya dikisahkan Khalid bin Walid ketika datang ke Persia, agak lupa saya, Persia atau melawan Romawi di Mesir ya, agak lupa saya, ketika melawan orang kafir intinya. Maka diantara apa yang disampaikan Khalid kepada para pasukan orang kafir itu, Khalid menyampaikan, demi Allah kami datang dengan pasukan yang mencintai kematian melebihi kalian mencintai minum khamr. Aku nek saweneng mendem, pasukanku luwih seneng mati. Jadi itu menunjukkan apa? Jiwa-jiwa memang siap. Jiwa-jiwa yang menang apa? Siap. Dan itu kekuatan kaum muslimin. Dan itu kekuatan apa? Kaum muslimin. Tefana kulihal, beliau memberikan tanbih, memberikan warning, hati-hati. Ya, kita sudah belajar adab-adab yang masalah inkisar, husnudzon nang Allah. Ini sudah adab-adab luar biasa. Lah kok kena emosi yang sedang tidak stabil gara-gara mungkin salah satu dari takdir Allah menimpa kita. Terus adab itu hilang, rugi kita. Ya, rugi. Ya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan hal lain. Beliau mengatakan, qala in tatahaqqaq bi sifatika. Beliau mengatakan, in tatahaqqaq, jika engkau mewujudkan, ya, jika engkau mewujudkan bi sifatika, dengan sifat-sifatmu. Sifat-sifatmu, maksudnya mewujudkan dengan sifat apa? Kalau engkau mewujudkan pada dirimu sifat-sifatmu sebagai seorang hamba, tumat, kamu akan diberikan bantuan. Madda yamuddu artinya bantuan. Ya, madad itu bantuan. Madad itu bantuan. Bantuan, pertolongan. Maka ketika engkau benar-benar menerapkan sadar diri, mewujudkan sifat-sifat kehambaanmu pada dirimu, engkau akan ditolong. Ya ayyuhal abdu bi awsafis samad. Ya, wahai kamu hamba, bi awsafis samad, kamu akan ditolong dengan sifat-sifat Allah. As-samad. As-samad itu salah satu sifatnya Allah. Ya. As-samad itu artinya apa? As-samad itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu selain Allah. Itu samad. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Ya. Ya, Allahu as-samad. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan as-samad adalah tempat kembalinya bergantungnya semua makhluk kepadanya. Ya, as-samad. Maka ketika kita mewujudkan sifat-sifat kehambaan, maka Allah akan memberikan kepada kita dari sifat-sifatnya. Maksudnya adalah Allah akan bantu kita dengan sifat-sifatnya. Maka contoh misalkan, mungkin kita akan bertanya, ya apa contohnya gitu kan? Ini kan teori. Contohnya gimana? Contoh kecil. Di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allahul Ghani. Allah Maha enggak butuh. Allah Maha tidak butuh. Ya, Allah Maha Kaya. Sebenarnya kalau kadang kan diterjemahi Maha Kaya gitu ya. Al-Ghani itu sebenarnya Maha enggak butuh. Allah Maha enggak butuh. Ya. Jadi jangan dikira Allah menciptakan kita, Allah butuh pada kita. Allah menciptakan langit, Allah butuh kepada langit, enggak. Ya, kan nanti masuk ke dalam bab akidah, pelajaran akidah. Ya, sebagian orang kan menakwilkan kan. Amintum man fis sama, gitu. Apakah kalian beriman pada Allah yang ada di langit? Ya. Ya, maka dan ayat yang lain maka dikatakan Allah enggak di langit. Allah enggak di arah. Bukan, Allah enggak di arah atas gitu ya. Karena arah, kenapa? Karena arah itu makhluk. Kalau Allah ditunjukkan dengan satu arah, berarti Allah terbatasi dengan makhluk. Kalau kita sebut Allah di atas, berarti nang nisor kan Allah. Kan gitu ya. Kan gitu logikanya gitu. Berarti yuk
Ini berarti Allah dibatasi dengan satu arah, sedangkan arah itu apa? Makhluk. Dan Allah itu maha nggak butuh pada makhluknya, ya kalau dibatasi pada makhluk. Ya, maka nggak kita katakan terus ya apa ya ditakwil. Ya, maka kita katakan, kita sampaikan, Allah itu menciptakan makhluk dan mungkin ada hubungannya Allah dengan makhluk, tapi tidak menunjukkan Allah butuh pada makhluknya. Kenapa bisa jadi? Karena hikmah yang kita nggak tahu. Ya sakarpe Gusti Allah gitu kan. Lah kono sing gawe, kono sing ngatur, kono sing ngenggoni, ya sakarpe. Kita cuma mengimani, tugas kita itu. Ya. Ya. Aslim taslam kan gitu bahasa ininya. Kamu serahkan, pasrao, selamat. Ya. Nek kok utek-utek gurung mesti tambah selamat. Ya, tapi ala kulli hal. Itu contohnya. Misalkan apa? Allah punya nama Al-Ghani. Berarti Allah memiliki sifat Al-Ghina, maha nggak butuh. Maka hamba punya sifat Al-Faqr. Apa Al-Faqr? Maha butuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Ya menungso, awakmu iki kabeh butuh nanggone Allah. Antumul fuqara' ilallah. Maka di sini kalau kita memposisikan diri sebagai hamba dan kita mewujudkan dalam diri kita sifat kita sebagai hamba, maka Allah akan memberikan dari sifatnya. Kalau kita butuh kita sudah mewujudkan saya hamba, berarti saya punya sifat selalu butuh pada Allah, maka akan membunuhkan dampak apa? Selalu minta Allah. Allah memiliki sifat Al-Ghina, maha tidak butuh dan maha yang nggak butuh pada makhluknya. Ya, dan Allah memiliki sifat Al-Karim, maha pemberi, maha pengasih, memberikan, maha pemurah. Al-Karim berasal dari kata Al-Karam. Karam itu loman bahasanya. Allah itu maha luman gitu, maha memberi. Maka Allah akan memberikan dari sifatnya kepada kita. Allah akan memberi apa yang kita minta. Tapi ini diwali, menungso kok gak ngerti ini butuh nanggone Allah. Ya. Nggak butuh pada Allah, merasa aku cukup dengan diriku sendiri. Jadi dia merasa dia ini seorang hamba, tapi tidak menerapkan sifat-sifat kehambaan pada dirinya. Jadi dia hamba tapi ngerasa pangeran. Apa? Aku gak butuh. Sampai pangeran gak butuh. Ya, aku gak butuh sampai menungso. Kenapa? Aku sugih. Ya. Saya kaya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Makanya dalam surat saddaqa bil husna fasanyassiruhu bil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wa amma man bakhil. Adapun orang yang bakhil, pelit. Nah, nanti kita akan bahas bakhil. Bakhil ini penyakit pertama yang disebutkan di sini nanti. Penyakit bakhil. Adapun orang yang bakhil, wastaghna dan ngerasa gak butuh. Gak butuh kepada siapa? Termasuk kepada Allah. Makanya wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga dan hari akhir. Fasanyassiruhu lil usra, akan kami berikan kemudahan untuknya menuju kesusahan. Digampangno susah. Ya, maksudnya susah di sini adalah azab. Tiga jalan saya ngomong enak. Ya. Kadang orang gini, maunya digampangkan menuju kesusahan, itu nggak harus di dunia. Allah nggak mengatakan kesusahan harus terjadi di dunia, enggak. Maka ketika kita misalkan melihat orang kafir, ya, wong itu tambah kafir tambah sugih, tambah kafir tambah sugih, gak tanggung gitu, tambah kafir. Kadang kita melihat, kok iso yang kafir tambah sugih. Maka bisa jadi memang dilulu ambil Allah. Cek ojo tobat, kafira terus gitu loh. Kok kari nyentek gitu nih, coron layangan nih gue diulur terus apa disentek. Pedot baru nu. Enggak bola benang biasa kegelasan. Jadi gampangnya ya kadang itu memang tujuannya Allah, boh, supaya orang itu gak sadar terus. Tiga gak sadarnya nih. Makanya Allah menyampaikan. Alhamdulillah. Musannif menyampaikan in tatahaqqa bi sifatika tumat ya ayyuhal abdu bi awsafis samad. Ya. Main termasuk adab ya, termasuk adab pada Allah apa? Menyadari dirinya bahwanya dia adalah hamba.
dan bersifat selayaknya hamba. Dan bersifat selayaknya hamba. Ya. Maka jangan seorang hamba bersifat selayaknya Tuhan. Gue nggak butuh aku, ya nggak butuh pada Allah. Saya dari mana kamu dapat harta? Saya dapat harta ya karena usaha saya, kecerdasan saya. Soalnya aku nyambut gawe esok awan bengi, gitu kan. Kamu kok pinter, masya Allah, menghafal macam-macam. Oh, iya, memang saya pinter, IQ saya tinggi, dan seterusnya. Ya, kok iso kamu kok ganteng mau mulus kulitmu? Iya, aku perawatan, dek akeh nih, operasi plastik nang Korea misalkan. Ya, kamu tuh mengeran aku. Misalkan, ya, nggak butuh Allah. Ya, maka ini hamba nggak sadar sebagai hamba. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya. Makanya termasuk kenikmatan yang luar biasa yang nggak semua orang bisa merasa, itu adalah ketika orang bisa istighfar dan taubat, ngerti balik, itu wah kenikmatan luar biasa. Karena bisa jadi orang itu juju dilulu sama Gusti Allah supaya apa? Supaya tidak ada kerentek keinginan untuk ingin taubat kembali pada Allah. Memang ada yang seperti itu. Ya, dikasih kekayaan. Ya. Makanya di dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'an, rata-rata orang yang kena azab dan terkenal, Fir'aun, Qorun, itu jarang ngono melarat. Kata Nabi Muhammad, "Akhsha 'alaikumul faqr wa inna ma akhsha 'alaikum an tubsa wa inna ma akhsha." Ya. Lam akhsha 'alaikum al-faqr wa inna ma akhwafu ma akhafu 'alaikum an tubsata 'alaikum. Aku enggak takut kalian miskin. Soalnya dalam Al-Qur'an kisah-kisah orang-orang yang sombong, gumede, gak ngerasa sebagai hamba, itu enggak ada yang fakir semua. Fir'aun, Qorun, Haman, kaum-kaumnya para nabi itu, Samud, Ad, itu luar biasa. Peninggalan mereka ribuan tahun yang lalu bisa kita lihat sampai hari ini. Ya, tempat-tempat tinggal mereka, bagaimana gunung gaya omah, bukan kayak cuma gaya omah, dipahat. Jadi gunung dibentuk. Kita kan tahu kan Petra itu kan. Nah, kok gitu. Kemajuan luar biasa. Bukan orang-orang yang miskin, gaya mangan sedino-dino angel, enggak. Urip enak-enak. Terus apa? Diadab Allah. Memang itu caranya Allah untuk memudahkan orang itu menuju adabnya. Dengan cara apa? Dilupakan dia dari Allah. Iya. Iya. Baik. Lanjut. Nah, kemudian beliau menyebutkan, ini masih bait berikutnya itu masih ada hubungannya dengan mewujudkan ya sifat hamba pada dirinya. Musa melanjutkan, qala bidzulli wal faqri tahaqqaq, dengan kehinaan dan kebutuhanmu tahaqqaq, wujudkanlah. Maka ini sifat hamba yang paling besar apa? Hina dan butuh. Itu sifat hamba. Sifat hamba. Maka kalau ada hamba kok gumede di hadapan Allah, ada hamba kok sok nggak butuh pada Allah, maka ini hamba sing gak ngerti jadi hamba. Ya. Hamba yang tidak mengerti jadi apa? Jadi hamba. Bidzulli wal faqri. Ini sifat hamba yang mulazim, yang selalu nempel. Ya, sudah sifat kehambaannya itu. Nek dadi hamba berarti dia hina di hadapan Allah. Kalau dia hamba, maka dia butuh pada Allah. Ya. 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 Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengundang hambanya, kurang apa maneh Gusti Allah itu. Disadarkan oleh Allah. Sifatmu ku ngene, sikapmu kudu ngene. Akmu itu punya sifat faqr. Maka dongo. Ya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Kita malah disuruh-suruh untuk apa mewujudkan sifat ini, diberikan kemudahan yang luar biasa. Ya. Diberikan kemudahan yang luar biasa. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Diancam Allah. Ndonga nang aku. Tak kei. Ya, sudah dikei garansi sama Allah. Ndonga tak kei.
Yang penting dongamu teman, gak berhubungan dengan kezaliman, kemaksiatan dan seterusnya. Doa dengan menghadirkan hati, tak kasih. Ya. Maka Allah Subhanahu mengundang hambanya untuk merealisasikan, mewujudkan sifat kehambaannya. Tapi dasarnya manusia itu apa? Manusia itu akeh lali nih, gitu ya. Ya. Manusia itu banyak apa? Banyak lupanya. Makanya bidzulli wal faqri tahaqqaq. Wujudkan itu, tafari, kamu akan beruntung. Tidak ada ceritanya orang merasa hina di hadapan Allah kemudian dia celaka. Tidak ada ceritanya orang merasa selalu butuh pada Allah terus dia celaka, enggak. Orang yang selalu merasa butuh, merasa hina pada Allah, dia pasti beruntung. Dia pasti beruntung. Iya. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman pada Allah, butuh pada Allah, bahkan diminta, diundang oleh Allah, doalah kepada Allah. Iya. Nih. Kamu akan beruntung. Beruntung kenapa? Bil izzi, dengan kemuliaannya Allah. Iya, dengan kemuliaannya Allah. Iya. Wal ghina, dan sifat maha tidak butuhnya Allah. Minal muqtadiri, dari Allah yang maha kuasa. Al muqtadir yang maha mampu, muqtadir. Ya. Jadi maksudnya di sini orang yang hina di hadapan Allah, dia akan dimuliakan. Bil izz, dia akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang merasa butuh pada Allah, dia akan diberikan kecukupan. Ya. Maka ini bidzulli nanti dikasih bil izzi, gitu. Bil fakri dikasih bil ghina. Ini apa? Kecocokan ya. Tafsir ini mendapatkan ya, mendapatkan apa? Kemuliaan dan mendapatkan tidak butuh, dalam artian mendapatkan rasa kecukupan. Ya. Maka yang pertama, orang yang selalu merasa hina di hadapan Allah akan dimuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan manusia yang paling ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan posisi setinggi itu, Allah menyampaikan wa rafa'na laka dzikrak, Muhammad, jenengmu tak dukurno. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan setiap disebut namanya sholawat. Ketika adzan sebut nama Muhammad, syahadat mlebu Islam sebut nama Muhammad, dan seterusnya. Banyak sekali. Ditinggikan. Ya, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling merasa hina di hadapan Allah. Ya. Ya. Makanya Nabi SAW menyampaikan apa? Wallahi innil atqakum lillah. Ya. Wa akhwafukum billah. Aku ini orang yang paling takwa kepada Allah dan yang paling takut pada Allah. Itu menunjukkan kehinaan dirinya Rasulullah SAW di hadapan Allah. Tidak ada orang yang merasa atau orang yang merasa paling hina di hadapan Allah melebihi bagaimana Rasulullah SAW merasa paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika merasa hina di hadapan Allah, bukan berarti dia hina juga di hadapan manusia. Malah ditinggikan derajatnya di hadapan Allah, di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang selalu merasa butuh, berarti njaluk terus. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi berikan kepadanya rasa cukup. Nah, rasa cukupnya di hati. Ini yang banyak nggak difahami oleh banyak orang. Wabil khusus orang kafir, nggak punya konsep ini. Nggak punya konsep mensyukuri apa yang ada. Ya. Menikmati kayak ini. Saya pernah dengarkan satu omongan gitu, ada orang yang dia lama tinggal di negeri orang kafir, ya memang aslinya orang sana. Ya. Dia mengatakan ketika ditanya apa perbedaan ya di Indonesia yang mayoritas muslim dengan di sana. Yang sana negara maju cuma kafir. Ya, masih di Asia. Maka dia mengatakan, saya melihat yang paling berbeda, mencolok sekali. Orang Indonesia ini menikmati setiap momen hidupnya. Menikmati setiap apa? Momen hidupnya. Kayak ngerasa, yos, dinikmati, disyukuri, diterima. Itu yang dia merasa, ini yang nggak saya dapat di tempat saya, di rumah saya, di negara saya. Enggak ono, enggak ingin, Indonesia enggak ono. Yang kita tahu Indonesia negara yang mayoritas muslim, negara muslim paling besar di dunia, Indonesia. Indonesia itu orang-orangnya sangat menikmati momen, kata.
momen-momen dalam hidup dinikmati betul. Itu dengan hati, gak bisa dengan fisik. Ya, kalau kita hitung dengan fisik, misalkan nyambut gawe becak, pada hari-hari yang dimana orang bisa beli motor, dan dia masih nyambut gawe becak dengan penghasilan mungkin beberapa ribu rupiah, terus dia kok bisa merasa nyantai, nikmat, ya, gak sambat nanggone dokter gara-gara darah tinggi, mikir opo dan seterusnya. Itu dari mana kalau nggak dari hati? Dari mana kalau nggak dari hati? Apakah dari fisik? Fisik nggak mungkin, ya. Nyambut gawe ini hariannya ya segitu, dapatnya segitu. Tapi kok iso? Kok nggak ada masalah? Ya seperti itulah. Ketika orang diberikan rasa cukup, ya. Nah penting, ketika kita merasa butuh pada Allah, Allah akan berikan rasa kecukupan. Makanya rezeki dari Allah itu nggak harus bentuknya fisik. Rezeki dari Allah nggak harus bentuknya fisik, tapi kadang bentuknya non fisik. Bisa jadi Allah akan berikan perasaan, Allah akan balikkan hati kita. Dan itu sangat mudah oleh Allah. Ya. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu menyampaikan, dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, ya, yang maknanya adalah, ya, sungguhnya hatinya hamba itu berada di antara jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa sya. Allah akan membolak-balikkan semua Allah. Ya. Kemarin tuh koyok merosok, wah uripku sempit sekali, ya. Dengan gaji segini, nek tak hitung-hitung, iki koyok wangel, secara matematika iki angel. Ngempakno duit sakmene gawe kebutuhan sakmene kok gak. Ya, nggak bisa lah, sulit. Ya sulit. Tapi besoknya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Hatinya merasa lapang. Ayolah, gak usah dipikir sih. Ya, ini kan untuk masa-masa besok. Kan gurung saiki kan. Diberikan kelapangan hati, subhanallah. Akhirnya apa? Dia nggak overthinking. Itu keluar biasa. Dia nggak overthinking. Ya urip saiki meneh gurung mesti urip. Kan gitu. Akhirnya dibuat perasaan itu. Dari mana? Allah yang bikin. Allah yang bikin. Ya. Makanya kadang Allah berikan itu. Ya, Allah berikan rasa itu. Taib. Ala kulli hal, minal muqtadiri ini salah satu namanya Allah ya. Ya, salah satu nama Allah. Al-Muqtadir artinya adalah Al-Qadir, ya. Yang maha kuasa ya, Muqtadir. Dalam Al-Qur'an disebutkan akhza azizin muqtadir. Ya, hukuman dari yang maha perkasa lagi maha kuasa, Al-Muqtadir. Kemudian beliau menutup, ya, urutan-urutan adab ini dengan mengatakan, qala wala najata kanajatil qalbi id kullu jarihin lahu mulabbi. Ya, subhanallah. Beliau menyampaikan wala najata. Tidak ada apa ya bahasanya ya, najat itu. Apa diartikan apa enak ini? Keberhasilan bisa, kebahagiaan bisa, ya keberhasilan mungkin ya. Keselamatan bisa, macam-macam. Jadi tidak ada keselamatan kanajatil qalbi yang melebihi selamatnya hati. Kalau kita berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan fisik kita, dibandingkan upaya kita atau dibandingkan keselamatan hati sangat-sangat lebih utama. Kenapa? Akan ada pertanyaan, kenapa? Karena keselamatan fisik hanya berlaku di dunia. Kalau kita mati, fisik kita hancur. Fisik kita apa? Hancur. Bingung. Jerawat gua akeh apa carane silang ya? Bingung. Subhanallah. Jadi bahkan dia menabung dan seterusnya supaya fisiknya bisa selamat. Fisiknya apa bisa selamat. Ya. Dia kena penyakit misalkan diabetes. Ya. Dokternya sudah memutuskan iki amputasi, Mas. Gak iso dilanjut tangan sampean nih. Babah is kudu pisah ambek tangan sampean misalkan. Dia upaya, dia orang kaya. Ya wis nek sampean gak iso nulung tak ndelek dokter sing luwih pinter. Tak nang Singapura, ke Amerika. Mengeluarkan biaya yang luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan tangan.
Usaha untuk menyelamatkan fisik luar biasa. Tapi ingat, ada yang lebih berharga dari fisik apa? Hati. Hati. Fisik di dunia kita upayakan mati-matian untuk selamat, mati yo hilang. Tapi kalau keselamatan hati, dampaknya, impactnya akan bisa kita rasakan sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Jadi keselamatan fisik hanya untuk dunia kehidupan ini, ya. Dunia pertama kita. Tapi keselamatan hati itu untuk dua dunia kita. Dunia dan akhirat. Itu. Dunia dan akhirat. Makanya lebih penting. Ya, makanya apa? Lebih penting. Makanya Allah Subhanahu menyinggung dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu sudah enggak ada manfaat lagi mal, harta. Sak sugi-sugi awakmu benang donya. Ya, misalkan kamu menguasai perekonomian dunia, masuk list ya dari majalah Forbes, daftar orang terkaya dunia, ya misalkan Bahrul nomor 1 misalkan, ya wajar dulu ya. Maka gak iso kamu kok protes nang, ya Allah saya dulu paling kaya loh di dunia, kok saya ini bener rokok. Gak ono regane duitmu kan regane. Ya. Enggak ada harganya. Lauma layan faul malun, enggak ada. Harta enggak ada harganya. Ya. Ya Allah, saya dulu di dunia bisa beli pulau. Bisa beli laut. Waduh, bisa beli laut. Membenteni laut. Mageri laut. Ya. Bisa beli gunung. Ya. Bisa beli hutan. Saya dulu di dunia kaya. Iya. Ibadahmu ya apa? Amalmu, hatimu nang Allah ya apa? Dilihat, enggak manfaat. Yaumalan faun malun wala banun, anak-anakmu juga enggak ada manfaat. Ya. Punya anak-anak yang luar biasa, yang patut dibanggakan. Situ ono sing dadi jenderal. Satu nih ada yang menjadi pengusaha sukses. Ya. Misalkan Bahrul dia anak masuk jajaran orang terkaya kedua, anaknya Bahrul. Bapaknya nomor 1, anaknya nomor 2 misalkan. Bisa sukses. Ini satu jenderal. Yang satu apalagi anaknya bisa dibanggakan. Ya. Melaku gitu, ya. Kalau jalan bangga iki lho anakku iki. Iki anakku bisa. Iku anakku. Situ dadi apa namanya? Taruh dadi ustadz terkenal, stop misalkan. Ya, yang satu di ini, yang satu. Enggak manfaat. Amalmu ya apa? Ya, meskipun anakmu jenderal, anakmu ustad, gak tahu sembahyang, moden neraka kamu, padha ae. Gak ada manfaat. Ya, gak ada manfaat. Ya. Makanya yauma la yanfa'un malun wala banun. Pada hari kiamat gak ada manfaat harta, gak ada manfaat anak-anak, anak turunmu gak ada manfaat. Iya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat. Kecuali wong sing selamat atine nang donya, selamat nang akhirat. Orang yang hatinya selamat di dunia, selamat di akhirat. Kenapa? Ketika hatinya selamat di dunia, selamat dari apa? Selamat dari penyakit-penyakit hati. Entah hubungannya dengan Allah atau sama manusia. Ya. Makanya kita jangan meremehkan amaliyah hati. Kita sudah singgung di awal. Di mukadimah beliau sampaikan, ya kan? Beliau sampaikan, ya. Bahwanya para ulama itu bahkan wakasuturid dhadi wa dhahaba fi janbi satri bimidadin kutiba, kan gitu. Bahwasanya amaliyah fisik dibandingkan amaliyah hati itu seperti 99 dibanding 1. Ya, dalam artian yang sangat-sangat ditekankan adalah amaliyah hati. Maka jangan orang lalai, ikhlas, tawakal, ridho, syukur, sabar, itu hati kabeh. Hati kabeh. Maka harus berusaha membersihkan hati, dan ini amaliyah yang sangat penting. Maka beliau mengatakan wala najata kan najatil qalbi illa id kullu jarihin lahu mulabbi. Kenapa kata beliau? Id, ya. Bahwasanya kullu jarihin, setiap anggota tubuh lahu bagi hati mulabbi akan nurut. Mulabbi akan nurut. Ya. Baik. Ini isyarat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya. Hadis yang panjang kan? Hadis niat dulu yang masyhur. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Ya.
ala fi kulli jasadin mudghah. Ketahuilah dalam tubuh kita, fisik kita, raga kita, ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau satu gumpal daging ini bagus, baik, selamat, seluruh anggota tubuh akan selamat. Seluruh anggota tubuh akan selamat. Ya. Tadi waktu khutbah Jumat, ya, khutbah Jumatan yang ini, saya singgung kita punya kewajiban untuk ibadah dan itu adalah rutinitas kehidupan kita. Dan ibadah itu punya sumber daya, sumber untuk mendorongnya. Apa itu? Iman. Oh, nggak punya iman, nggak bakal ibadah. Iman, iman itu di mana temannya? Apakah di tangan? Apakah di kepala? Apakah di lisan? Apa lu gerak? Tidak apa wis. Enggak. Di mana? Di hati. Di hati. Maka kata Nabi sallam, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat. Kalau hatinya rusak, fasadal jasadu kullu. Seluruh tubuhnya rusak. Enggak rusak secara fisik, iya mungkin. Tapi dia punya kepala enggak pernah digunakan untuk sujud. Dia punya lisan enggak pernah digunakan untuk apa? Zikir. Rusak. Rusak secara maknawi, bukan rusak secara fisik. Lisannya ya iso ngibahi wong, gitu kan, dan seterusnya. Tangannya nggak pernah digunakan untuk melakukan kebaikan. Kakinya tidak pernah digunakan untuk melangkah ke masjidnya Allah. Ya, jadi rusak apa? Ya, rusak nggak harus fisik. Itu kan pandangnya orang-orang materialis, memandang semua dari apa? Fisik. Fisik oke berarti oke, fisik elek berarti elek gitu. Enggak, Muslim enggak materialis. Ya beda. Ya. Ada sifat-sifat yang maknawi. Rusak. Ya. Kenapa? Karena fasilitas ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ya, makanya salah, enggak benar. Makanya idkullu jarihin lahu mulabbi. Kemudian Nabi menyampaikan apa? Ala wahyal qalbu. Segumpal daging itu adalah apa? Hati. Ya. Hati. Ya, makanya penting. Taib. Ya. Jam piro rek? Dalam jam 5:30 kurang 5. Setengah 6 kurang? Kurang 5. Salah berapa menit ini? Saya ini dapat 42 menit. 42 menit. Panjang berarti ya. Ya, mungkin sampai situ. Insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah mulai memasuki teori-teori tentang penyakit-penyakit hati. Ini sudah mulai itu ya. Termasuk diantara besok tentang masalah tentang khilaf. Khilaf ini secara teori ya, teori ilmu tasawuf ya. Salah satu teorinya apa? Tentang masalah seperti mengetahui penyakit-penyakit hati. Hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Wah, kira tak fikih ya, enggak. Makanya saya bahasakan di antara namanya tazkiyatun nafs adalah fikih suluk. Ada fikihnya memang. Ya, ada fikihnya. Ada khilaf di antara ulama. Fardu ain atau fardu kifayah. Ya. Kemudian juga ada khilaf di antara para ulama. Penyakit-penyakit hati itu sudah tabiat bawaan atau unsur eksternal yang meresap ke dalam hati. Nah, ini olah batin ya. Itu nanti ada khilaf di antara ulama. Nanti kemudian beliau akan menyebutkan tentang penyakit hati. Dan di kitab ini ketika menyebutkan penyakit-penyakit hati, beliau urutkan nggak sesuai dengan yang paling besar nggak. Tapi beliau urutkan sesuai abjad. Jadi nanti yang pertama kali yang huruf ba. Penyakit-penyakit dengan awalan huruf ba. Apa tadi? Ada bukhel nanti, ada pelit. Ya, al-bator. Ya, al-bator itu gumede gitu ya. Al-bator. Ya. Kemudian juga ada al-baghi ya. Zalim, melampaui batas. Pokoknya awalan huruf ba gitu ya. Jadi nggak diurutkan yang paling besar nggak, tapi seperti kamus diurutkan dari apa? Abjad. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Cinta kok.